cerita bergambar untuk, jadi ini aplikasi cerita bergambar yang dikhususkan untuk anak-anak. Nah, aplikasi ini ada banyak sekali manfaat, nanti kita belajar bersama. Oke, nah ini sedikit perkenalan terkait dengan Let's Read sendiri. Nah, teman-teman, Let's Read ini adalah salah satu program dari The Asia Foundation and Books for Asia. Jadi ini The Asia Foundation ini adalah salah satu organisasi yang memang bergerak di beraktivitas di Indonesia itu sejak tahun 1955 dan sejak tahun 2017 itu mereka memperkenalkan aplikasi Let's Read. Jadi Let's Read ini perpustakaan untuk anak-anak. Jadi teman-teman bisa dengan mudah mencari berbagai referensi bacaan dan bacaan-bacaan yang aman tentu saja. Dan memang Let's Read ini karena dia bergerak di Asia dan Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi target program Let's Read, program The Asian Foundation. Nah, maaf ya. Oke. Nah, teman-teman, kita harus tahu dulu, tadi kita sudah banyak ngomong tentang Let's Read. Let's Read itu sebenarnya dari bahasa Inggris. Kalau kita mau tahu Let's Read, Let's itu ayo, mari, let us ya, let's. Mari kita membaca. Nah, di sini Let's Read ini sendiri adalah aplikasi digital. Jadi cerita bergambar anak seperti yang tadi saya sampaikan bahwa aplikasi ini menyiapkan bacaan-bacaan khusus anak-anak dan bacaan-bacaan bergambar. Kenapa bergambar? Karena dengan bergambar itu bisa merangsang motorik anak-anak. Anak-anak akan lebih tertarik untuk membaca buku ketika mereka melihat gambar. Dan tentu saja bacaan-bacaan yang disajikan itu bacaan-bacaan yang menyenangkan, disesuaikan dengan konteks anak-anak atau usia anak-anak. Nah, untuk aplikasi ini sendiri itu sudah ada lebih dari 700 judul buku dan ada 48 bahasa. Dan teman-teman bisa mengakses ini di Android, iPhone dan website. Nah, di Android sendiri teman-teman bisa akses di Play Store. Sudah ada aplikasinya, teman-teman cari di Play Store saja, tinggal di-download. Nanti sebentar di akhir materi kita ini kita akan sama-sama melihat tutorial bagaimana menggunakan aplikasi Let's Read ini. Nah, aplikasi ini dikhususkan untuk anak-anak PAUD dan anak-anak kelas rendah pertama. Tapi siapapun boleh membaca. Nah, kalau kita orang dewasa kita bisa manfaatkan ini untuk membaca nyaring atau mendongeng untuk anak-anak atau mengajak anak-anak untuk bisa belajar membaca bersama. Karena kadang kita suka sekali bilang, TBM saya tidak berjalan, kegiatan saya berjalannya kurang baik karena saya kekurangan referensi atau saya kekurangan dibaca anak. Hampir semua kita saat ini kan punya HP Android. Nah, mari kita sama-sama manfaatkan aplikasi ini supaya kekurangan kita dalam buku bacaan bisa dipenuhi dengan aplikasi yang kita gunakan. Nah, aplikasi ini juga dia dapat digunakan secara daring dan luring. Jadi teman-teman bisa download aplikasi ini, bisa download sumber bacaan dari aplikasi ini, dan teman-teman bisa print juga. Teman-teman bisa pilih mau download dalam format apa, kemudian teman-teman juga bisa print untuk dijadikan bacaan-bacaan offline. Dan materi bacaan itu cukup ringan karena cerita yang disajikan itu ceritanya pendek sesuai dengan kategori usia anak-anak. Jadi tingkat kesulitan bacaan itu tergantung dengan usia anak-anak. Nanti teman-teman bisa akses, teman-teman bisa pilih kira-kira mau pilih bacaan yang mana, mau seni atau yang berhubungan dengan seni atau petualangan, semuanya ada di aplikasi ini. Nah, ini contoh beberapa jenis buku yang ada di aplikasi. Ketika teman-teman mengakses aplikasi, teman-teman akan lihat ini tampilan di aplikasi. Di sini ada misalnya tarian sunyi, pesan warna-warni, dan banyak bacaan lain. Saya yakin ketika anak-anak melihat bacaan seperti ini, gambar-gambar seperti ini, anak-anak akan tertarik. Apalagi teman-teman, saat ini kita tahu bahwa anak-anak itu sangat tergantung dengan gadget. Kenapa sangat tergantung dengan gadget, teman-teman? Anak usia SD dan SMP itu adalah anak-anak generasi alfa. Anak-anak generasi alfa itu anak-anak yang lahir dari tahun 2010 hingga saat ini. Jadi setiap beberapa tahun, nanti mungkin dalam
pada tahun 2023 generasi yang lahir di atas tahun 2023 itu akan jadi generasi alfa yang mungkin karakteristiknya semakin berbeda. Generasi alfa itu adalah anak-anak generasi digital, karena pada saat mereka lahir mereka sudah sangat terpapar dengan teknologi. Jadi teman-teman, kita tidak bisa memaksa anak untuk keluar dari teknologi, karena kalau kita memaksa mereka untuk keluar dari teknologi, itu sama dengan kita memaksa mereka untuk berhenti mengikuti perkembangan zaman. Lalu apa yang kita lakukan? Nah, salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan dari aplikasi ini adalah mengakses bacaan. Jadi kita, anak-anak misalnya kan setiap kali mereka hanya bermain game online, kemudian mereka hanya nonton YouTube, ya sesekali ayo kita ajak anak-anak untuk buka aplikasi ini bersama. Tentunya harus ada pendampingan dari kita sebagai orang dewasa. Kita ajak anak-anak, kita buat jadwal, kira-kira sehari saya mau berapa kali menggunakan aplikasi ini, atau saya mau baca bersama anak. Bisa ajak anak-anak baca, oh hari ini mama yang baca atau ibu yang akan baca buku cerita ini, tapi sebentar setelah ibu baca satu cerita, adik-adik baca. Jadi ada banyak cara teman-teman untuk mendampingi anak-anak, kekurangan referensi, kemudian bagaimana memanfaatkan gadget atau memanfaatkan digital untuk sesuatu yang memang mendukung apa yang sementara kita lakukan. Kalau tujuan kita adalah mau memberdayakan anak-anak lewat gerakan literasi, khususnya literasi baca tulis, mari ini menjadi salah satu aplikasi recommended, aplikasi yang sangat direkomendasi, karena bacaan-bacaan yang tersedia di sini adalah bacaan-bacaan yang sangat ramah anak, cocok untuk anak-anak ya teman-teman. Daripada kita download dari sumber-sumber yang belum tentu jelas, belum tentu kita baca semua. Kadang kita orang dewasa itu download bacaan, kita belum baca, kita sudah langsung kasih ke anak-anak karena gampang menarik. Padahal kita tahu, belum tentu kita tahu bahwa isi bacaan itu aman untuk anak-anak. Jadi teman-teman, sangat bagus sekali. Saya juga belajar untuk menggunakan aplikasi ini. Saya senang sekali. Saya sangat berterima kasih untuk Forum TBM dan juga Rumah Kreatif Sahabat Nusantara yang memang mengajak kami untuk berkenalan lebih dalam tentang aplikasi ini. Jadi saya juga akhirnya penasaran dan mencoba sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman, ini seperti yang saya sampaikan, Anda banyak sekali koleksi buku. Nah, koleksi buku seperti ini, itu ada ya koleksinya berlisensi Creative Commons, jadi ada lisensinya. Dan buku-buku ini bisa dibaca, buku-buku ini bisa diunduh, dicetak, dan disebarkan. Teman-teman bebas untuk menyebarkan bacaan ini, tapi dengan catatan tidak untuk diperjualbelikan. Teman boleh saja, teman-teman misalnya download, tapi teman-teman bisa bagikan ke orang-orang yang memang tidak bisa untuk download, atau teman-teman mungkin print dan teman-teman bagikan ke anak-anak atau ke orang lain yang kekurangan referensi. Tapi perlu kita catat bahwa ini tidak untuk diperjualbelikan, karena kalau diperjualbelikan kita melanggar hak cipta, dan tentu saja itu kita akan berurusan dengan hukum, teman-teman. Nah, ini teman-teman ada contoh praktek baik yang ada di Kalimantan, dan ini ada beberapa dokumentasi, tetapi kita nanti kemudian ke depannya pasti kita akan lihat praktek baik yang akan dilakukan, sudah atau akan dilakukan oleh teman-teman di Rumah Kreatif Sahabat Nusantara. Ini contoh dari Kalimantan, dan saya yakin banyak sekali referensi atau banyak sekali di hal-hal baik yang sudah mulai dilakukan oleh teman-teman di Rumah Kreatif Sahabat Nusantara, dan juga teman-teman yang sudah lebih dahulu mengakses aplikasi ini. Teman-teman bisa terapkan, dan saya juga jadi optimis untuk menggunakan aplikasi ini untuk anak-anak yang kami dampingi dan juga untuk keluarga sendiri. Oke. Nah, teman-teman, ini tadi teman-teman tadi banyak sekali bacaan, boleh ada hal-hal yang memang boleh dan ada yang tidak boleh. Tadi seperti sudah saya jelaskan bahwa teman-teman boleh saja mengunduh atau mendownload atau mengunduh, mencetak, teman-teman bisa bagikan, teman-teman bisa donasikan ini ke, misalnya teman-teman cetak, teman-teman donasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Tetapi catatan penting sekali lagi, ini tidak untuk diperjualbelikan atau merekam tanpa atribusi. Artinya teman-teman mengambil isinya tanpa menyebutkan sumbernya. Atribusi, atau teman-teman misalnya menghilangkan let's read, kemudian teman-teman menggantikan dengan
logo teman-teman atau atributnya teman-teman. Nah, itu sangat tidak boleh. Tapi selagi teman-teman mau pakai ini untuk membantu orang lain, silahkan. Kita dikasih kebebasan oleh The Asian Foundation untuk menyebarkan ini. Nah, teman-teman, ini ada bacaan-bacaan yang memang dari sumber-sumber referensi bacaan yang ada di sini, ada berbagai hal yang bisa anak-anak pelajari. Ini untuk melatih pertumbuhan karakter. Teman-teman, kita tahu bahwa di abad 21 itu ada kecakapan abad 21 yang dibutuhkan. 3 kecakapan abad 21 yang dibutuhkan. Yang pertama adalah kualitas karakter. Kita pengen anak kita sosial emosional yang baik. Nah, terus kualitas yang berikut apa? Yang kedua, kecakapan abad 21 bukan yang kedua ada literasi dasar yang kita kenal selama ini 6 literasi dasar, di mana literasi yang paling pertama adalah literasi baca tulis. Kemudian yang ketiga adalah 4C. Kalau teman-teman guru saya yakin tidak terlalu asing lagi ketika teman-teman guru mendengar kata 4C atau kompetensi abad 21. 4C itu ada critical thinking and problem solving, bagaimana berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, kemudian kreativitas, terus collaboration atau kolaborasi dan communication. Gitu. Saya pikir teman-teman kalau guru ini makanan sehari-hari ini. Nah, itu untuk bagaimana kita menciptakan, apalagi sekarang tuh kita tahu bahwa anak-anak itu dilatih atau didampingi untuk menjadi anak-anak yang anak-anak atau pelajar-pelajar pelajar-pelajar Pancasila. Itu ada 6 nih Pancasila. Mereka belajar dari mana? Yang paling sederhana, mereka bisa belajar dari sumber referensi. Bagaimana mereka belajar empati melalui bacaan. Bagaimana mereka belajar empati. Teman-teman, kita tahu bahwa di zaman sekarang itu karena mungkin keseringan menggunakan gadget, banyak orang yang akhirnya rasa empati atau rasa peduli kepada orang lain itu mulai berkurang, nilai sosialnya mulai berkurang. Satu hal yang mau saya bagikan ke teman-teman bahwa ada 3 hal yang segala pekerjaan bisa saja digantikan oleh teknologi, bisa digantikan dengan robot. Di tempat-tempat tertentu sudah ada robot menjadi pelayan restoran. Kenapa orang mempekerjakan robot? Karena robot itu tidak capek, robot itu tidak mengeluh, robot perlu ditangani, robot tidak perlu cuti. Dan orang akhirnya berpikir untuk memakai robot. Lalu di mana kita? Apa sih yang membedakan kita dengan teknologi atau dengan kita manusia? Ya tadi 3 hal tadi. Kita menggunakan hati, kita menggunakan perasaan, kita punya emosionalnya, kita punya karakter, sedangkan teknologi tidak. Makanya itu yang kita perlu sampaikan bahwa 3 hal yang tidak akan tergantikan oleh teknologi: karakter, emosional, dan spiritual. Lalu siapa yang berperan untuk menguatkan ini? Semua orang dilahirkan dengan nilai yang baik, tapi bagaimana menguatkan? Nah, kita ini yang menjadi orang-orang atau pionir di tempat kita. Kita tahu orang-orang yang kita dampingi itu kan latar belakangnya beda-beda, tidak semua orang paham. Lalu bagaimana cara untuk melatih, memperkuat karakter yang ada, nilai baik di dalam diri seseorang? Ya lewat membaca, kemudian belajar untuk menghargai orang lain. Kita bisa bawa apa yang kita baca, kemudian kita kaitkan dengan kehidupan kita. Misalnya seperti ini teman-teman. Ketika kita baca bacaan tentang bencana alam, kita bersama anak-anak membacakan cerita tentang salah satu anak yang menjadi korban bencana alam. Terus kita cerita dengan anak-anak, bagaimana perasaanmu kalau misalnya bencana alam ini terjadi di lingkungan kita. Ajak anak-anak untuk belajar empati tadi sebelumnya, belajar empati. Apa yang harus saya lakukan ketika saya ada di situasi itu? Kalau seandainya saat ini saya belum alami, apa yang harus saya lakukan supaya saya bisa meminimalisir misalnya dampak-dampak buruknya.
Nah, itu yang memang harus dilatihkan dengan anak-anak. Apa yang dia baca, kita coba membawa dia dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menggugah hatinya agar dia tahu bahwa kita juga bisa saja mengalami hal yang sama. Dengan orang-orang yang kita dampingi. Jadi fungsi bacaan itu banyak sekali. Kadang kita hanya membaca, kebanyakan orang itu membaca buku ya hanya membaca. Ya intinya saya pegang buku saya baca, tetapi tidak sampai pada level membaca pemahaman. Apa itu kan ada komponen AKM, ada literasi baca tulis dan numerasi, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Nah, dari mana kita mau survei karakter? Bagaimana kita mau tahu secara spiritual anak-anak yang kita dampingi? Bagaimana kita mau tahu secara emosionalnya mereka? Bagaimana kita mau tahu karakternya? Dari mereka merespon bacaan yang kita kasih. Selain mereka belajar karakter tentang tokoh yang ada di dalam bacaan, mereka juga belajar, kita juga bisa belajar tentang karakter anak-anak yang kita dampingi lewat respon yang mereka berikan ketika kita memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik terkait dengan materi bacaan yang mereka baca. Nah, kemudian di sini ini ada contoh misalnya ini per level ya teman-teman. Bacaan yang disediakan tuh tergantung dari tingkat kesulitannya masing-masing. Jadi teman-teman silakan memilih nanti mana yang mau pilih. Kalau di tingkat kedua misalnya ini membuat APAM ya, menciptakan pembelajaran seumur hidup. Nah, misalnya ini ada bacaan-bacaan kreatif. Bacaan-bacaan kreatif misalnya contoh bagaimana membuat ini tutorial ala anak-anak. Kita bisa belajar itu, kita ajak, kita bawa ke dalam keluarga. Coba kita bisa, misalnya kita tahu potensi anak kita itu bisa menggambar, atau ada anak-anak kita yang memang kreatif, suka gunting-gunting kertas, buat tempel sana sini, kita bisa ajak mereka untuk sama-sama praktek. Belajar dari apa? Misalnya sini APAM, kita bisa pakai secara kontekstual kita di sekitar kita apa misalnya yang bisa mereka buat sederhana saja, yang mereka lihat. Mungkin APAM itu bagi kita di sini kita belajar membuat apa misalnya membuat nyiru, tapi kita belajar langkah-langkahnya, bukan berarti anak-anak harus paham, tapi kita tahu ada prosesnya seperti ini. Nah, di sini kalau di sini menciptakan pembelajar seumur hidup. Nah, teman-teman semua kan kita pasti misalnya kalau teman-teman guru, teman-teman pengen anak-anak itu jadi pelajar Pancasila. Kita pengen menciptakan anak-anak itu anak-anak yang memang pembelajar seumur hidup. Dia tidak belajar musiman, dia tidak hanya belajar pada saat dia di sekolah saja. Tapi kita belajar, kapanpun kita belajar, dan kita belajar dari siapapun, entah dari anak kecil sekalipun. Nah, itu yang mau kita tanamkan di dalam diri anak-anak. Belajar juga secara otonom. Nah, belajar secara otonom atau belajar secara mandiri bagaimana? Ya, kita beri dia kesempatan. Makanya kembali tadi kayak 4C dari di 4C dari kecakapan abad 21 yang dibutuhkan. 4C yang satunya itu berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Kita pengen anak-anak kita itu berpikir kritis. Misalnya dia baca satu bacaan yang dia pilih di sini, di aplikasi ini. Kemudian setelah dia baca, kita kasih dia, misalnya kasih kesempatan untuk dia, kenapa ini terjadi? Misalnya dalam bentuk pohon masalah. Anak-anak diminta, yuk kita gambar pohon anak-anak. Kita gambar pohon, misalnya tadi kita baca bacaan tentang tanah longsor. Tentang tanah longsor, ya berarti kita tahu, kita tanya anak-anak. Anak-anak juga harus belajar peta penokohan dan peta konsep melalui bacaan. Kenapa peta penokohan? Dia harus tahu supaya dia tahu bahwa tokoh ini karakternya apa, tokoh ini adalah cara mudah untuk menguasai bacaan. Karena kalau kita baca misalnya buku 20 halaman, anak-anak tuh susah untuk menguasai bukunya 20 halaman. Tapi dengan ada peta penokohan itu sama seperti ringkasannya. Jadi dia pegang kata kuncinya, dia akan ingat dan dia ceritakan sesuai dengan imajinasinya dia. Misalnya tadi kembali lagi kita misalnya membuat pohon masalah. Nah, pohon masalah tentang bacaan yang dia baca tadi, inti dari bacaan itu adalah bencana alam khususnya longsor. Nanti di longsor situ kita taruhlah di batangnya, di batang kita ajak anak-anak untuk menggambar. Anak-anak tuh jago menggambar, bahkan lebih jago dari kita. Terserah gambarnya seperti apa, tidak masalah. Gambar dulu di batang, kita taruh
masalah utamanya. Kita tanya anak-anak kan kita mau dia mau jadi pembelajar semurut. Kita mau supaya dia belajar empati. Kita mau dia berpikir kritis. Gimana dia tulis dari cerita yang kamu baca itu bencana alam, tapi bencana alam yang bagaimana? Oh, bencana alam tentang longsor. Yuk kita taruh di Batang itu longsor. Terus di bagian akad kita nggak tanya anak-anak penyebabnya. Kenapa longsor itu terjadi? Dia gali sebanyak-banyaknya berdasarkan versi dia, tanpa intervensi dari kita. Karena kita pengen dia mandiri, belajar secara mandiri. Kita hanya mendampingi. Kemudian di bagian daunnya kita bisa taruh misalnya dampaknya. Oh, tadi kita tanah longsor, penyebabnya ini. Nanti dampaknya ya, misalnya dampaknya apa? Kalau dampaknya seperti itu, lalu menurut kamu solusinya apa? Kita pasang buahnya. Buah adalah solusinya. Karena kita mau tadi 4C yang salah satu dari 4C adalah critical thinking and problem solving. Berpikir kritis dan bagaimana menyelesaikan masalah. Kita mau anak-anak dia berpikir kritis tentang satu bacaan yang dia baca, lalu dia mencoba kira-kira dari masalah yang ada di dalam ini solusinya apa. Lalu dikaitkan lagi, dibawa lagi ke dalam hidupnya, dikontekstualisasi lagi, teman-teman. Jadi itu contohnya seperti jadi dengan cara ini kita akan menciptakan anak-anak yang belajar secara mandiri dan menjadi pembelajar seumur hidup. Kemudian di sini tentang cita-cita, misalnya kalau bacaan yang berhubungan dengan cita-cita. Nah, ini berikan anak Anda alat yang mereka butuhkan, warna gambar tentang apa yang mereka inginkan saat besar nanti. Nah, teman-teman, untuk cita-cita juga saya pakai contoh yang sama tentang pohon. Kalau tadi kita omong pohon masalah, kalau ini saya mau berbagi tentang pohon cita-cita. Salah satu sesi yang menjadi program inti kami itu adalah saya unik, saya istimewa, saya unik, saya berharga, dan saya punya cita-cita. Kenapa? Karena sebelum kita mengenal orang lain, kita harus tahu dulu siapa diri kita. Apa cita-cita saya? Nah, cita-cita kita kaitkan lagi dengan potensi yang ada di dalam diri kita. Kadang anak-anak itu menentukan cita-citanya berdasarkan misalnya survei teman-temannya. Banyak teman-teman atau teman akrab dia pengen jadi guru, saya juga mau jadi guru. Misalnya, ada orang tua yang bilang, kamu jadi guru saja karena bisa ikut tes P3K, siapa tahu bisa lolos. Kamu kuliah jurusan ini saja, ini dibutuhkan pada saat tes CPNSD. Artinya cita-cita yang sebenarnya itu mati. Nah, padahal sebenarnya yang mau kita lihat adalah bagaimana anak itu mengenal dirinya sendiri dulu. Siapa sih saya? Lewat cara apa? Cara sederhana yang bisa teman-teman praktekkan dengan anak-anak di rumah untuk mengajak anak-anak bahwa kita boleh bercita-cita tinggi, kita boleh punya impian yang tinggi. Bermimpi itu tidak masuk penjara. Tapi bermimpi yang bagaimana? Jangan sampai ekspektasi kita terlalu tinggi dan ketika kenyataan itu ada, kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, justru mematahkan kita. Teman-teman, kalau sumber kecemasan atau sumber emosi negatif kita itu ada 3. Yang pertama ketika impian dan kenyataan tidak sejalan. Yang kedua pengalaman di masa lalu, dan ketiga itu kekhawatiran akan masa depan. Nah, ini yang seringkali mematahkan anak-anak. Kadang cita-cita kita tinggi, tetapi karena kemampuan kita mengenal diri kita dan menerima kekurangan kita dan memperkuat kelebihan diri, kita terombang-ambing. Nah, kita tidak mau anak-anak kita itu seperti itu. Salah satu cara sederhana yang bisa teman-teman pakai adalah dengan membuat pohon cita-cita. Caranya apa? Kalau tadi pohon masalah untuk melatih anak berpikir kritis dan menyelesaikan masalah, ini pohon cita-cita, gambar yang sama, pohon yang sama. Terus di bagian batang tengahnya ditulis nama kita. Saya mau buat pohon cita-cita dan itu pohon tentang saya. Saya buat pohon namanya Esa. Nama saya Esa. Jadi pohon saya itu namanya pohon Esa. Terus nanti di bagian akarnya ditulis karakter atau sifat baik yang saya punya. Sebanyak-banyaknya. Sifat baik yang saya punya. Sifat ya teman-teman. Sifat baik yang saya punya. Kemudian di bagian kanan batang
tulis saja 3 hal, minimal 3 hal yang paling saya banggakan dari diri saya. Kelebihan saya itu apa? Yang paling saya banggakan. Kemudian di bagian kirinya ditulis minimal 3 kelemahan atau 3 hal yang saya tidak sukai dari diri saya. Kemudian di bagian daun, di puncak pohon, silakan anak-anak itu tulis, apa sih impian terbesar saya? Paling puncak. Anak-anak mau gambar apapun, mau jantung atau bintang atau apapun, silakan ditaruh di puncak paling tinggi. Apa sih impian terbesar saya? Apa sih yang ingin saya capai? Kita harus tahu, harus beritahu ke anak-anak bahwa impian atau cita-cita itu tidak semata-mata soal profesi. Kita sudah bekerja pun kita punya impian. Misalnya saya kepingin jalan-jalan ke luar negeri. Saya kepingin ke Pulau Ende, pergi ke Kelimutu. Itu bagian dari impian. Terus di sebelah kanan daun ditulis bagaimana cara saya untuk menggapai impian saya. Bagian kanan. Kemudian di bagian kiri kekhawatiran saya atau ketakutan saya dalam proses mencapai impian saya. Kenapa tadi di bagian akar kita tulis karakter baik semua? Kadang kita lupa diri dan lebih mengenal orang lain, teman-teman. Karena kita hidup seperti kebanyakan kita itu hidup hanya untuk memenuhi standar orang lain. Kenapa kita mau hidup untuk memenuhi standar orang lain? Karena kita tidak tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Teman-teman sadar atau tidak, pada saat kita membuat ini, mungkin teman-teman bisa praktek. Pada saat teman-teman membuat ini, teman-teman akan tahu bahwa ketika saya menulis 3 hal saja, minimal 3 hal kelebihan saya rasa susah sekali. Tapi ketika saya diminta untuk menyebutkan kelebihan orang lain atau teman-teman saya, teman dekat saya, yang saya sebutkan itu pasti lebih dari 3. Akan banyak. Karena apa? Karena ketakutan kita akan persepsi orang lain tentang diri kita membuat kita tidak mengenal diri sendiri. Ini saya mau bilang saya itu kreatif, tapi saya tidak enak. Nanti dia bilang saya seperti ini, nanti dia seperti ini. Itu kelemahan terbesar kita. Kemudian di bagian kiri, kenapa kita harus tahu kelemahan kita? Supaya kita belajar bahwa kita membutuhkan orang lain. Bahwa di dalam diri kita itu ada kekurangan, tapi itu bukan fokus utama kita. Fokus kita ada di bagian kanan. Semua orang punya impian. Siapa sih yang tidak punya impian di paling puncak? Semua orang punya impian. Dan di bagian kanan impian itu bagaimana cara saya menggapai impian saya. Saya harus misalnya anak-anak ajak mereka, saya harus rajin belajar. Tapi saya juga harus rajin menabung. Karena saya punya cita-cita yang tinggi. Tapi tidak diimbangi dengan keuangan yang baik, susah. Nah, saya juga harus bantu orang tua. Kalau anak yang punya cita-cita tinggi, rajin belajar, dan rajin menabung, dia bisa jadi apapun. Siapapun bisa jadi apapun. Itu yang kita mau tanamkan. Karena kebanyakan anak-anak kita tuh punya cita-cita tinggi, terus yang paling dia takutkan adalah orang tua saya tidak mampu. Saya pengen jadi dokter, tapi apa daya? Karena bapak saya tidak ada. Mama saya hanya seorang ibu rumah tangga, guru kasar. Itu otomatis membuat anak-anak tuh merasa rendah diri. Nah, dengan cara ini kita bisa mengajak anak-anak, kamu punya potensi kok, kamu pasti bisa, tapi kamu mulai, salah satu yang harus kamu lakukan untuk menggapai cita-cita adalah dengan menabung. Menabung 2.000 sehari saja sudah lumayan. Sampai pada saat misalnya sekarang SD kelas 1 dia menabung 2.000 sampai 12 tahun kemudian sampai dia SMA kelas 3 sudah dapat sekitar 4 jutaan misalnya. Itu akan sangat membantu. Terus di bagian kirinya apa yang paling saya takut dalam proses. Kenapa mereka harus tahu bahwa dalam proses, supaya mereka tahu bahwa di dalam proses menggapai cita-cita akan ada banyak kendala, Dia belajar untuk menyiapkan diri menghadapi kendala itu, sehingga impiannya yang tinggi itu ketika tidak terlaksana dan tidak tercapai, rasa stresnya itu mulai tidak parah, emosi negatifnya itu tidak terlalu mempengaruhi dia. Nah, itu cara sederhana untuk kita bisa mengajak anak-anak untuk bercita-cita tinggi. Misalnya
misalnya kalau dikaitkan dengan bacaan-bacaan, anak-anak diajak membaca cerita tentang misalnya tentang profesi, terus tentang cita-cita, ada bacaan yang bercerita tentang cita-cita anak-anak di dalam bacaan, kita kaitkan lagi, bawa lagi ke dalam, kita kontekstualisasi atau bawa lagi ke dalam diri kita masing-masing. Lalu kita gali sejauh mana sih cita-cita anak-anak yang kita dampingi lewat pohon cita-cita ini. Oke, kemudian menggali emosi. Nah, menggali emosi, teman-teman, ada 4 elemen kesehatan mental supaya kita bisa sehat secara mental. Itu yang pertama adalah menggali emosi, mengenal emosi. Selama ini kalau kita sebut kata emosi saja, yang ada di pikiran kita, kebanyakan orang atau yang ada di pikiran kebanyakan orang itu adalah marah. Betul tidak, teman-teman? Ketika umum kata emosi, yang ada di pikiran kita itu pasti marah. Padahal sebenarnya marah apa? Emosi atau perasaan itu ada 2 macam. Ada emosi negatif dan ada emosi positif. Emosi positif itu bahagia, optimis, percaya diri. Itu emosi positif. Emosi negatif itu sedih, iri hati, dendam, terus marah, merasa bersalah, stres, galau. Itu semua adalah bagian dari emosi negatif. Kita harus menggali emosi dulu, kira-kira emosi yang ada di dalam diri kita itu apa. Misalnya di dalam bacaan sini, tanyakan kepada anak Anda mengenai saat mereka merasa sedih. Kita harus tahu bahwa merasa sedih itu adalah emosi negatif, tapi normal. Sedih tidak mengapa, itu normal. Menangis tidak mengapa, itu normal. Marah itu juga normal, tapi kalau kita terus-terus berada misalnya sedih-sedih terus menghukum diri, menyiksa diri, nah itu yang tidak normal lagi, teman-teman. Mereka harus menggali emosi. Yang saya punya ini emosi negatif atau emosi positif. Kalau emosi ini emosi negatif, ya untuk apa? Misalnya kalau saya harus bersedih lama-lama, menyiksa diri, sedih, menggali emosi. Kemudian setelah menggali, bagaimana mengelola emosi itu. Misalnya dari mengolah emosi negatif menjadi emosi positif. Caranya bagaimana? Misalnya merasa sedih, lalu ajak dia, ya tapi tidak apa-apalah. Walaupun seperti ini, mungkin ini yang terbaik. Itu cara untuk mengelola emosi. Itu elemen kesehatan mental yang pertama. Yang kedua, menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri bagaimana? Kembali lagi ke pohon cita-cita tadi. Melihat kembali apa sih potensi yang ada di dalam diri saya. Menghargai diri sendiri. Saya unik kok. Kenapa saya unik? Saya dikasih talenta. Tuhan menciptakan saya itu dengan talenta, bakat saya. Saya istimewa, ya saya berharga. Berharga di mata Tuhan dan berharga untuk diri saya, terlepas dari orang mau menerima saya atau tidak. Tapi ya saya berharga bagi diri saya. Nah, saya berharga untuk diri saya. Peduli amat orang mau menghargai saya atau tidak. Menghargai diri sendiri. Makanya orang selalu pakai bercermin diri. Terserah. Karena selama kita hidup, kita tidak mampu, kita tidak punya kuasa untuk mengontrol mulut dan pikiran orang lain. Kita tidak bisa memaksa semua orang menyukai kita. Sama seperti kita. Pasti ada orang-orang tertentu yang kita tidak sukai. Nah sama, orang lain juga tidak menyukai orang lain, dan mungkin salah satunya adalah kita. Kita tidak punya kendali, kita tidak punya kuasa untuk mengontrol emosi orang lain. Kita tidak punya kuasa untuk mengontrol mulut dan pikiran orang lain. Selama kita hidup, pasti ada saja orang yang tidak suka. Tapi kita punya kendali penuh untuk diri kita. Bagaimana kita menggali emosi, kemudian bagaimana kita mengelola emosi itu, emosi negatif menjadi emosi positif. Misalnya kita kehilangan orang yang kita sayangi. Terus kita menangis, menyiksa diri. Itu kan kita dikuasai emosi negatif. Oke lah, tidak apa-apa. Tidak semua hal yang ada di dunia ini adalah milik kita. Apapun yang tidak ditakdirkan kita, ya memang akan pergi dengan sendirinya. Sekuat apapun kita genggam, begitu pun sebaliknya. Nah itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Itu cara kita mengajak anak-anak untuk menggali emosi. Yang ketiga adalah membuat keputusan yang baik. Kita harus berani mengambil keputusan. Harus ada sikap asertif di dalam diri kita. Sikap asertif itu apa, teman-teman? Ketegasan di dalam diri kita. Ya, tidak. Selagi ini mendukung saya, oke, ya.
Selagi ini justru mempersulit saya, tidak. Itu biasanya dikuasai, bisa jadi tidak enak, akhirnya jadi korban sendiri. Jadi korban sendiri akhirnya apa, cemas. Di saat cemas akhirnya mulai jadi emosi, mulai marah, dikuasai emosi negatif. Karena tidak berani menolak, padahal kita tersiksa sendiri. Makanya harus berani katakan tidak untuk sesuatu yang memang membuat kita tidak nyaman. Ini juga kita perlu latih anak-anak sejak dini bagaimana mengenal dan mengelola emosi kita. Kemudian yang terakhir adalah yang melibatkan orang lain. Butuh dukungan sosial, tapi dukungan sosial yang bagaimana? Jangan sampai ada istilah-istilah yang lagi tenar sekarang. Isinya ubi, kasihnya ubi, keluarnya jadi kolak. Artinya apa yang kita ceritakan ke mereka, hasil yang disampaikan ke orang lain sudah berbeda dari cerita kita. Melibatkan kita butuh dukungan sosial lewat apa? Lewat misalnya lewat TBN, lewat teman-teman pegiat literasi seperti ini. Carilah teman-teman yang punya visi misi yang sama, yang bisa membawa kita ke jalan yang positif. Itu namanya dukungan sosial. Jadi itu 4 elemen kesehatan mental. Jadi yang paling sederhana kita harus tahu dulu, apa sih ya saya itu dikuasai emosi negatif atau positif. Kalau emosi negatif, apa yang saya harus buat? Di saat saya tertekan itu, misalnya kalau teman-teman stres, tertekan, ya berhenti sejenak. Otak juga butuh refresh. Cari udara segar daripada kita lakukan sesuatu yang memang berdampak buruk. Kalau dengan anak-anak lewat bacaan, teman-teman paling sederhana dulu, misalnya kalau sedih, ada gembira. Kalau sedih itu baik tidak? Sedih itu normal sedih. Tapi sedih yang menyiksa diri berlarut-larut itu yang tidak normal. Bahagia itu normal, tapi bahagia yang berlebihan juga tidak baik. Kadang-kadang kita lupa diri. Jadi bahagia secukupnya, sedih secukupnya, bahagia secukupnya, bersyukur sebanyak-banyaknya. Jadi itu yang mau kita lihat. Jadi kalau kita omong tentang bacaan, tidak hanya soal baca tulis, paham isi cerita, tetapi ada karakternya di situ. Kita belajar tentang karakternya, kita belajar tentang emosionalnya, kita belajar tentang sosialnya, spiritualnya, melalui bacaan seperti itu. Karena itu yang tidak akan tergantikan oleh teknologi, dan ini butuh peran kita sebagai para pegiat literasi. Kemudian ini menyelesaikan masalah. Saya pikir menyelesaikan masalah, teman-teman tadi saya sudah share tentang pohon masalah. Anak-anak dia harus berpikir kritis, dia harus mengenal emosi yang ada dalam, bagaimana dia menyelesaikan masalah. Ketika saya dilanda emosi negatif, apa sih yang mau saya lakukan? Harus semuanya dari dirinya sendiri. Lalu kita sebagai apa? Kita hanya sebagai mentor atau pendamping. Karena kita mau menciptakan anak-anak yang para pembelajar seumur hidup. Kita mau ciptakan para pembelajar mandiri. Kita mau ciptakan para pembelajar Pancasila. Cita-cita kita kan seperti itu. Apa yang kita lakukan seperti itu. Kita mau supaya anak-anak yang kita atau para pembelajar yang kita dampingi itu pembelajar yang punya karakter yang baik, sosial emosionalnya baik, dan spiritualnya baik. Itu peran kita. Lewat apa? Lewat bacaan. Bacaannya kita dapat dari mana? Carilah sumber-sumber referensi yang memang baik. Salah satunya Let's Read ini, teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau mau dapat lebih banyak informasi tentang Let's Read, ini sudah ada aplikasinya, teman-teman bisa ikuti di Facebook ada Let's Read Indonesia, kemudian kalau di Instagram ada letsread.indonesia. Teman-teman juga bisa download aplikasi Let's Read di Play Store atau di Google Play, teman-teman. Jadi ini terkait dengan Let's Read sendiri. Jadi ini yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan teman-teman, nanti silakan teman-teman tanyakan. Namun sebelum saya tutup presentasi saya punya video tutorial kurang lebih 2 menit. Kita sama-sama lihat. Kalau memang teman-teman sudah punya, teman-teman sudah pegang HP di sini, ayo mari kita sama-sama buka Play Store. Kita langsung praktek memang. Teman-teman kita sama-sama buka, kita sama-sama lihat aplikasinya. Nanti ada tutorial. Nanti sebentar kami bagikan materi ini di kolom chat, teman-teman. Saya buka tutorialnya, kita sama-sama nonton tutorialnya. Teman-teman tidak usah khawatir karena saya juga sama seperti teman-teman, belajar bersama teman-teman. Kita belajar bersama.
Oke, maaf saya lupa apa audionya. Bisa terlihat Bapak Ibu? Terdengar jelas? Jadi Bapak Ibu silakan buka Play Store, kemudian Bapak Ibu cari aplikasi Let's Eat dan Bapak Ibu tinggal download. Setelah Bapak Ibu download, ya, cara menggunakan pertama kali Bapak Ibu bisa lihat. Nanti video ini kita bagikan di kolom chat supaya teman-teman